Halo semuanya, kenalin, aku Aldi Naufalatif dari kelas 11 DKV 3. Hari ini kita akan bahas sejarah mengenai Kabinet Presidensial Masa Perjuangan. Mungkin banyak yang belum tahu kalau tepat setelah merdeka, negara kita itu ibarat bayi yang baru lahir, punya nama, tapi belum punya pengurus yang tetap. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana para pendiri bangsa kita beradu cepat dengan waktu untuk menyusun pemerintahan pertama Indonesia. Mulai dari siapa saja tokoh di balik layar, kenapa menterinya cuma sedikit, sampai alasan kenapa kabinet ini cuma bertahan selama 2,5 bulan saja. Penasaran bagaimana awal mula mesin negara kita bekerja? Yuk, mari kita mulai pembahasannya. Oke, pertama-tama mari kita mundur sebentar ke masa awal kemerdekaan untuk bahas latar belakangnya. Bayangkan, tepat setelah proklamasi 17 Agustus dikumandangkan, Indonesia itu sebenarnya masih kosong secara administratif. Kita sudah menyatakan merdeka, tapi kita belum punya kementerian, belum punya menteri, bahkan belum punya sistem kerja yang jelas untuk mengurus negara seluas ini. Karena roda negara harus segera berputar, PPKI langsung bergerak cepat mengadakan sidang-sidang krusial. Nah, dari sinilah departemen dan kementerian pertama kita lahir. Pembentukan kabinet ini bukan cuma sekadar bagi-bagi jabatan, tapi resmi jadi tonggak sejarah sebagai struktur eksekutif paling pertama yang dimiliki bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya kabinet presidensial itu? Jadi ini adalah kabinet pertama Republik Indonesia yang dibentuk dengan landasan kuat, yaitu UUD 1945. Di sistem ini, presiden kita punya kekuatan ganda. Beliau nggak cuma jadi kepala negara, tapi juga sebagai kepala pemerintahan. Artinya, semua menteri yang ada itu dipilih langsung oleh presiden dan mereka cuma lapor atau bertanggung jawab ke presiden saja, bukan ke parlemen. Tapi tahu nggak? Ternyata kabinet ini usianya singkat banget, cuma sekitar 2,5 bulan saja. Perjalanannya dimulai saat para menteri pertama dilantik pada 2 September 1945 dan resmi berakhir pada 14 November 1945. Singkat banget kan, tapi di waktu yang sebentar, itulah pondasi pemerintahan kita pertama kali diletakkan. Terus, siapa saja sih orang-orang hebat di balik kabinet pertama ini? Tentu saja, nakhodanya adalah Dewi Tunggal kita, Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Randus Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Beberapa menteri kuncinya pun bukan orang sembarangan. Ada Mr. Asmat Sobarjo di posisi Menteri Luar Negeri, RAA Wiranata Koesoema sebagai Menteri Dalam Negeri, dan Mr. A.E.A. Maramis yang memegang urusan keuangan. Tapi ada satu fakta unik sekaligus misterius di Kementerian Keamanan Rakyat. Sebenarnya jabatan ini diberikan kepada tokoh peta, Suprijadi. Tapi karena beliau tidak pernah muncul atau dinyatakan menghilang, posisinya pun akhirnya diisi sementara oleh Imam Muhammad Sulio Adikusumo. Lalu, kenapa sih kabinet ini dibentuk? Jawabannya simple. Karena negara baru kita butuh banget organ pelaksana untuk mengatur rakyat dan wilayah. Selain itu, ini adalah bentuk nyata menjalankan amanat UUD 1945 yang memang menetapkan sistem presidensial di awal kemerdekaan. Tapi, kalau tujuannya mulia, kenapa kabinet ini berakhir cuma dalam waktu 2,5 bulan? Ternyata ada dua alasan besar. Pertama, adanya tekanan politik. Tokoh seperti Sultan Syahrir dan kelompok sosialis mengkritik kalau kekuasaan presiden saat itu terlalu besar dan bisa berujung otoriter. Kedua, ini soal strategi diplomasi. Saat itu kita butuh dukungan dunia internasional. Indonesia ingin membuktikan ke negara-negara barat kalau kita ini negara yang demokratis, bukan negara boneka atau diktator buatan Jepang. Puncaknya, pada 14 November 1945, keluarlah sebuah maklumat yang mengubah sejarah kita. Menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden, tapi kepada parlemen atau KNIP. Momen inilah yang resmi mengakhiri era kabinet presidensial pertama kita. Selama masa tugasnya yang singkat, kabinet presidensial punya karakteristik yang unik banget. Pertama, sistemnya sentralistik di mana kekuasaan penuh ada di tangan presiden.
Kedua, para menteri di sini posisinya adalah pembantu presiden, jadi mereka nggak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Ketiga, strukturnya masih sangat sederhana dengan hanya 12 kementerian utama. Dan yang paling menantang, kabinet ini bekerja dalam situasi darurat karena adanya ancaman militer pasca perang. Tapi jangan salah, dalam waktu 2,5 bulan itu banyak peristiwa besar yang terjadi, seperti rapat raksasa Ikada pada 19 September yang menunjukkan betapa besarnya dukungan rakyat, pembentukan BKR cikal bakal TNI yang menjaga kedaulatan kita, nasionalisasi kantor di mana kita ambil alih aset negara dari tangan Jepang, hingga perjuangan berat menghadapi kembalinya pasukan Nika dan sekutu. Meskipun singkat, kabinet ini adalah pondasi pertama yang membuktikan kalau Indonesia sanggup berdiri dan mengurus rumah tangganya sendiri. Itulah perjalanan singkat kabinet presidensial pertama kita. Meskipun usianya cuma seumur jagung, tapi kabinet inilah yang menjadi pondasi awal berjalannya pemerintahan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tanpa langkah berani dari para pendiri bangsa di masa sulit itu, mungkin struktur negara kita tidak akan sekuat sekarang. Sekian penjelasan dari saya, Aldi Naufalatif dari kelas 11 DKV 3. Semoga video ini memberikan wawasan baru buat teman-teman semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa.